Apalagi faktanya itu begini, kalau ada yang protes juga ini, apa tidak melemahkan tesis Kiai Imad? Yang tesis Kiai Imad itu kapan lemah itu? Kan sudah berkali-kali saya bilang, sampai kiamat pun nggak bisa dibantah tesis Kiai Imad itu. Yang bantah-bantah itu kan cuma ahli plesetan atau kayak si Safa Zaini, si Rumel, dan mereka juga sadar ini ya cuma pleset-plesetan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama 9.0 TV dari Butapan Ritalopi Kabupaten Bulukumba. Beberapa hari yang lalu kita melihat ada satu video yang juga saya sudah up di channelnya Gus Puat Pleret, di mana salah seorang kiai ulama dari Kudus itu muncul ke permukaan karena merasa dianggap halu oleh para YouTuber yang sedang memplesetkan soal tesis Kiai Imad menurut Gus Puat Pleret ya. Tentu yang dimaksud itu adalah salah satunya Gus Zaini yang memang sampai hari ini terus berjibaku memblow up informasi sekaligus memberikan kritikan dalam versi beliau terhadap situasi terkait dengan pernasaban yang menjadi diskursus di media sosial. Dan kali ini atas hal tersebut Gus Puat Pleret memberikan klarifikasi sekaligus memberikan penegasan bahwa tesis Kiai Imad tidak akan pernah bisa rungkat dengan apapun sampai hari kiamat. Kenapa Gus Puat Pleret berkeyakinan seperti itu? Ya karena memang secara ilmiah sampai hari ini Kelambak Lawi tidak pernah atau tidak mampu menjawab tesis Kiai Imad tersebut. Kalaupun ada yang muncul ke permukaan seperti Rumaid dan teman-temannya, itu bagi Gus Puat Pleret hanya memplesetkan saja karena biar bagaimanapun juga mereka ini adalah orang-orang yang berupaya sebenarnya membela Kelambak Lawi, tetapi pembelaannya saya kira tidak otentik berdasarkan kitab-kitab yang sejaman yang menjadi salah satu persyaratan sebenarnya kalau bicara soal nasab. Bagaimana Gus Puat Pleret memberikan klarifikasinya? Ini kita simak secara bersama-sama supaya kemudian kita ini tidak gagal paham atas informasi-informasi yang beredar di media sosial. Sebaiknya kalau menonton dituntaskan sampai habis. Banyak yang protes ke saya, baik WA maupun yang lain-lain, termasuk tadi ngobrol juga sama Kiai Sarip Rahmat, Kiai Imad, Gus Moki Nur Fadil, Tubagas Nur Fadil, dan Gus Fakih Kanjeng Raden Tumenggung Wiradiningrat mengenai konten saya yang soal Gus Maulana yang dari Kudus itu yang di bawah sumpah atau mubalah, itu cuma istilah aja, menyampaikan mengenai apa yang dialami mimpi, dan termasuk youtuber juga menyampaikan pendapatnya gitu. Nah ini saya kayaknya merasa perlulah itu, dari pembicaraan tadi dengan sahabat-sahabat saya itu perlu saya sampaikan klarifikasi gitu. Saya tahu bahwa mimpi itu sebaiknya tidak diceritakan, apalagi terkait dengan Rasulullah, dan di situ kan sudah saya terangkan. Kecuali ada selalu perkecualiannya kan, dilarang masuk kecuali petugas. Kecuali kalau memang dalam mimpi itu ada perintah untuk menyampaikan. Dan saya juga sangat tahu bahwa mimpi itu tidak bisa dijadikan hujah atau dalil untuk urusan-urusan yang sifatnya pembuktian akademis atau sifatnya pembuktian secara syariat. Dan tetapi juga harus diingat loh, ada mimpi yang hak. Bahkan banyak hadis Nabi tentang mimpi, bahwa mimpinya orang beriman itu adalah sebagian dari ilham dari Tuhan, dan seterusnya kan banyak sekali itu pembahasan tentang mimpi. Nah selagi orang itu bermimpi dan mau bersumpah, dan di bawah sumpah dia menyatakan mimpinya dan mengharapkan saya memberi ruang, ya pasti saya beri ruang. Apalagi faktanya itu begini, kalau ada yang protes juga ini, apa tidak melemahkan tesis Kiai Imad? Yang tesis Kiai Imad itu kapan lemah itu? Kan sudah berkali-kali saya bilang, sampai kiamat pun nggak bisa dibantah tesis Kiai Imad itu. Yang bantah-bantah itu kan cuma
ahli plesetan atau kayak si siapa Zaini, si Rumel, dan mereka juga sadar ini ya cuma pleset-plesetan aja, enggak serius gitu. Nah, yang berikutnya apalagi sudah ada apa ilmu genetika DNA itu jelas nggak bisa dibantah. Hal-hal yang ilmiah itu sebenarnya sudah selesai mengenai batalnya nasab Ba'alawi, itu sudah selesai, nggak bisa dibantah lagi sampai kiamat pun gitu loh. Persoalannya kan kita itu punya kewajiban untuk menyampaikan kebenaran fakta-fakta ini kepada publik, dan pada kenyataannya publik hari ini, wabil khusus Indonesia, jangankan Indonesia, seluruh dunia lah, kalau sekedar diberikan apa itu fakta-fakta ilmiah, data-data ilmiah, kesimpulan-kesimpulan ilmiah akademis, itu tidak, ya paling yang bisa apa menyimpulkan dengan penuh keyakinan berdasarkan hal-hal yang rasional seperti itu ya paling-paling 35% lah. Yang 65% tetap aja membutuhkan penguatan mengenai kesaksian yang sifatnya itu dalam tanda petik quote and quote itu mistis seperti mimpi. Coba perhatikan sekarang ini. Konten-konten yang dalam tanda petik itu halu, itu jauh lebih disukai publik kok daripada ini. Dalam dunia politik saja lah misalnya. Gagasan tentang misalnya konstitusi, taat konstitusi atau tidak taat konstitusi, itu kalah kok, nggak ada apa-apanya isu itu dibandingkan misalnya dengan ya secara umum lah isu gemoy misalnya gitu loh. Nah, saya itu kiai itu punya tugas profetik warasatul anbiya, yaitu mendidik itu, dan ada celah untuk memberikan ruang mimpi yang hak, meskipun itu tetap saja tidak bisa menjadi hujah, itu menjadi penguat, itu menjadi inspirasi, itu menjadi ilham saja. Makanya selalu saya berkali-kali sudah puluhan tahun saya nyampaikan bahwa semua peristiwa spiritual, semua pengalaman spiritual experience, pengalaman mistis itu dengan tetap tidak bisa dijadikan sebagai hujah, itu harus bisa dikonfirmasikan secara faktual, secara rasional, secara ilmiah, secara akademis. Nah, yang dijadikan hujah itu adalah data, fakta, yang rasional itu. Itulah, itu hujahnya. Tetapi mimpinya itu sebagai semacam kesimpulan awal yang harus dikonfirmasikan. Jadi ya kalau kalian mau jadi kiai, mau jadi ulama, jangan cuma baca kitab aja, harus memahami sosiologi masyarakat, harus memahami, kalau dalam bahasa Rasulullah itu ya kalau kita ngomong itu ya sesuai dengan kadar intelektual, sesuai dengan bahasa dalam tanda petik bahasa mereka. Enggak, wah kalau enggak ilmiah, enggak ini. Oh, sok-sokan kayak gitu, itu malah pseudo ilmiah menurut. Jadi kebenaran itu harus diuji secara rasional, secara akademis. Iya. Mimpi itu tidak bisa dijadikan hujah. Iya pasti. Tetapi ada ruang mimpi yang hak, itu sebagai petunjuk awal. Itu loh. Sebagai petunjuk awal yang harus dikonfirmasikan secara faktual, secara ilmiah. Ini saya ngomongnya agak gerok-gerok, banyak ngerokok, banyak minum es teh. Itu ya. Jadi ini nyatanya juga konten tentang Gus Maulana itu yang nonton der banyak kan. Ya, coba yang ilmiah itu ya. Itu, jadi gini loh. Sekali lagi, perjuangan ulama, perjuangan kiai itu tidak sekedar berhenti bersaksi atas kebenaran, tetapi menyampaikan kebenaran itu kepada publik, kepada umat, kepada masyarakat, kepada netizen, dengan bahasa netizen, dengan pendekatan apa yang kira-kira paling tepat, paling disukai oleh netizen, tetapi tetap rasional, tetap bertanggung jawab, tetap terukur, tetap ilmiah. Begitu, Bung. Ya. Jadi ini sekaligus klarifikasi daripada saya jawab satu persatu. Tetapi itu kan nanti Gus buat kesannya, saya nggak penting kesan orang mau bilang saya nggak bisa baca kitab, buta huruf apa, emang gue pikirin. Enggak. Yang penting itu bukan saya atau kamu. Yang penting itu kebenaran
yang terkonfirmasi, kemudian kebenaran itu tidak hanya disimpan di laci, gitu loh, di laci perpustakaan, enggak. Disampaikan kepada publik, karena kebenaran itu adalah cahaya, karena kebenaran itu adalah tajalli Rasulullah. Ngono lho, Tap. Jadi ora usah diajari lah kok ngono-ngono iki. Kita ya aku ki wis ngene-ngene ki wis paham lah gitu ya. Tapi terima kasih teman-teman. Dan ada juga misalnya cara membaca hadisnya, harokatnya keliru ya. Kemarin ada satu saya koreksi, tapi beberapa memang nggak sempat saya koreksi karena bagi saya itu urusan nahu lah, urusan santri-santri lah. Aku ki wis suwe ora mulang ngaji nahu di pondok, itu sudah saya serahkan santri-santri saya masalah ini. Apa saya tidak tahu ya tahu, tetapi kan fokus saya tidak ke urusan sekedar nahu toh. Idenya apa, kontennya apa, itu loh yang segera saya jadi nggak sempat. Jadi tapi terima kasih ada beberapa teman yang juga memberikan klarifikasi mengenai apa itu cara membaca hadis. Soal misalnya apakah hadis itu dhaif atau yang lain-lain, ya silahkan saja itu dibahas dengan secukupnya. Tetapi itu semua tidak pernah bisa membatalkan bahwa ada mimpi yang hak. Ada juga yang mimpi yang cuma bunga tidur, ada juga yang cuma ngaku-ngaku mimpi tetapi sebenarnya tidak mimpi atau halusinasi, ada gitu loh. Hal-hal seperti itu tuh jelas ada. Justru ketika si Gus Maulana itu saya beri ruang tuh, salah satu yang saya inginkan adalah siapa saja termasuk itu oknum-oknum Habib Alawi yang suka ngaku-ngaku ngimpi ketemu Rasulullah, ngimpi masuk surga macam, berani nggak bersumpah seperti Gus Maulana? Berani nggak? Ya istilahnya apakah sumpah, apakah mubalah, tetek mengek, mencret, itu kan urusan teknis, nggak penting. Tapi esensinya itu berani nggak bersumpah? Gitu. Nah Gus Maulana nilainya di situ. Nah perkara kalian percaya atau tidak percaya itu urusan kalian. Urusan saya memberi ruang untuk semua metodologi sehingga ujungnya itu adalah memberikan pencerahan kepada publik dengan berbagai macam cara dan metode gitu loh, dengan berbagai macam, dan seperti sebagaimana surga itu pintunya macam-macam dengan berbagai macam pintu. Jadi biasanya yang sok-sokan harus ilmiah, harus anu, itu biasanya itu baru kemarin sore baca kitab. Apalagi suka kutip-kutip sedikit-sedikit kutip kitab macam-macam itu zaman saya 10 tahun lalu itu kayak gitu. Jadi sekali lagi ini nggak pernah melemahkan atau membatalkan tesisnya Kiai Imad. Saya udah berkali-kali bilang tesisnya Kiai Imad sampai kiamat nggak bisa dibantah udah. Dan terkonfirmasi secara ilmu genetika, ilmu DNA, jelas kan? Udah selesai sebenarnya itu. Tetapi yang belum selesai itu adalah bagaimana kita memahamkan publik dengan berbagai macam tanda petik itu, quote and quote itu bahasa publik. Ngono lho cah kemelinti lah. Nah ya, kewajiban kalau kepengen jadi ulama itu begitu. Gitu loh. Kepengen jadi ulama, kalau enggak ya enggak. Wong ngaku-ngaku ulama. Ya kalau kamu enggak percaya saya ulama juga enggak apa-apa, Wong. Ini apa? Tanggung jawab saya sendiri pada Tuhan saya, kepada Rasul saya, pada guru-guru saya. Intinya gitu ya, ini konfirmasi mengenai mimpi. Jadi jangan cepat-cepat kamu menyimpulkan lah urusan-urusan yang tetek bengek kecil-kecilan kayak gitu udah. Ya insya Allah gitu udah kita pertimbangkan. Oke, terima kasih atas saran masukannya dan komentarnya dan nyinyirnya. Tetap aja kebenaran tuh pasti menang.